Film diawali dengan diperlihatkannya tokoh utama dalam film ini, yaitu Nell. Nell sedang bersiap untuk ujian. Hiva mempersiapkan diri berlatih menari, sedangkan ayahnya duduk bersantai sambil menonton TV. Lalu ayahnya dikejutkan dengan berita tentang pemadaman listrik secara besar-besaran yang terjadi di beberapa daerah, termasuk daerah mereka. Tak lama muncul berita itu, listrik di rumah mereka langsung padam. Mereka mencoba untuk menghidupkan kembali listrik dengan menelpon PLN, namun tidak bisa. Sang ayah mencoba menyalakan listrik secara manual, namun tetap tidak bisa. Nell mulai kebingungan karena ia harus belajar menggunakan internet. Tidak ada listrik, pastinya tidak ada internet. Dan akhirnya Nell pun memutuskan untuk belajar dengan menggunakan buku. Saat ia mengambil senter di dalam mobil, dia kurang rapat menutup pintu bagasi mobil, dan lampu kabin mobil dalam kondisi menyala. Alhasil keesokan harinya mobil tidak bisa menyala karena akinya soak. Sudah 10 hari berlalu, listrik padam. Sang ayah akhirnya menemukan ide untuk bisa menyalakan mobilnya. Akhirnya mereka berhasil menghidupkan mobilnya. Mereka sangat senang bisa pergi ke kota. Tempat pertama yang mereka datangi adalah supermarket. Sampai di sana, mereka melihat supermarket sudah kosong. Lalu mereka bertemu dengan si penjaga supermarket yang menawarkan stok bensin. Hiva mampir ke tempat latihan menarinya, sedangkan Nell mengunjungi pacarnya yang berpesta amer sampai larut malam. Dia akhirnya dijemput oleh ayah dan Hiva dalam kondisi ngefly. Saat di perjalanan pulang, mereka melihat beberapa orang sedang menepi di pinggir jalan, yang sepertinya sedang membegal sebuah mobil. Sang ayah mencoba mendekat, lalu ia kena mental, karena orang itu membawa senapan. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan pulang. Sang ayah berbicara pada Hiva dan Nell, kalau mereka tidak akan pergi ke kota untuk sementara waktu ini, karena kondisi kota yang sangat memprihatinkan. Nell yang mendengar itu lalu pundung dan pergi ke kamarnya. Nell yang sedang memotong kayu sembari kuku kepada sang ayah karena ia tidak bisa bertemu dengan teman-teman dan pacarnya. Sang ayah sedang menebang pohon menggunakan gergaji mesin. Tanpa disadari, ada baut yang longgar dan lepas, yang akhirnya melukai kaki sang ayah. Nell dan Hiva yang mendengar teriakan ayahnya bergegas menuju lokasi sang ayah. Mereka mendapati ayahnya sudah berlumuran darah di kakinya. Hiva dan Nell menangis histeris melihat kondisi sang ayah. Karena terlalu banyak kehilangan darah, ayahnya akhirnya meninggal di tempat. Sang ayah pun berpesan untuk saling menjaga satu sama lain. Sedih kehilangan sang ayah, Hiva dan Nell menemani jasad sang ayah sampai larut malam. Keesokan harinya, barulah mereka menguburkan jasad sang ayah. Mereka tampak depresi karena ayahnya sudah kesenggol. Hiva meminta izin untuk menggunakan persediaan bensin untuk menghidupkan generator, tetapi Nell menolak hal itu. Bensin itu hanya digunakan untuk keadaan yang mendesak. Pertengkaran pun tak terhindarkan. Hiva yang pundung memilih menyendiri di ruangan latihannya. Keesokannya saat Nell ingin mengambil telur ayam, ia melihat 2 ekor ayamnya habis dimakan oleh Bagong tak berakhlak, dan Nell pun berlari memberitahukannya kepada Hiva. Namun Hiva tidak memperdulikan hal itu. Persediaan makanan mereka semakin lama semakin menipis. Mau tidak mau mereka harus menghemat makanan, sedangkan Hiva masih pundung karena kejadian kemarin. Saat mereka sedang bertengkar lagi soal makanan, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu rumah mereka. Hiva menyuruh untuk mengambil senjata milik ayahnya untuk berjaga-jaga, dan ternyata itu adalah pacarnya Nell. Dia berhari-hari menuju rumah Nell karena ban sepedanya kempes, dan untuk sementara waktu dia singgah di rumah mereka.
Paginya Neil dan pacarnya pergi ke hutan untuk menunjukkan rumah pohon yang mereka buat tahun lalu. Dan di sini, Neil dan pacarnya pun menggunakan kesempatan itu untuk melangsungkan adegan pengeceritan. Eva tampaknya merasa risih dengan kehadiran pacarnya Neil. Dia merasa makanan cepat habis karena ada dia. Neil membela pacarnya dan lagi-lagi mereka bertengkar. Pacarnya Neil mengatakan kalau di daerah timur keadaan sudah membaik, listrik di sana sudah kembali normal, dan dia mengajak Neil untuk pergi ke daerah timur dengan berjalan kaki. Namun Eva tidak setuju dengan ajakan pacarnya Neil. Eva mengatakan kalau itu hanyalah rumor. Neil tetap bersikeras, akhirnya dia memutuskan untuk pergi bersama pacarnya ke timur, walaupun tampak tidak tega meninggalkan Eva sendirian. Baru 1 hari meninggalkan rumah, Neil berubah pikiran untuk kembali ke Eva dan tidak jadi pergi ke timur. Pacarnya Neil mengerti akan hal itu, dia memperbolehkan Neil untuk kembali kepada Eva, sedangkan pacarnya tetap melanjutkan perjalanan untuk pergi ke timur. Neil berlari ke rumah dan akhirnya mereka kembali bersama-sama. Tak terasa 6 bulan sudah mereka lalui tanpa pasokan listrik. Mereka sudah berbaikan. Mereka belajar mengenal tumbuhan dan buah-buahan yang bisa dimakan di hutan. Kemudian mereka membuat hidangan pada malam harinya. Sampai akhirnya Neil memutuskan untuk menggunakan simpanan bensin untuk menyalakan generator. Mereka menonton video dokumentasi keluarga mereka bersama. Paginya Neil kembali ke hutan untuk mencari buah-buahan, sedangkan Eva menyibukkan diri dengan memotong kayu. Saat sedang memotong kayu, Eva dikejutkan dengan seseorang dari belakang. Faktanya, itu adalah penjaga supermarket yang mereka temui waktu itu. Dia basa-basi menanyakan sang ayah dan keadaan keluarga mereka di situ. Eva tampak curiga dan waspada terhadap pria itu. Kemudian pria itu semakin mendekati Eva, lalu pria itu dengan cepat menyergap Eva. Eva memberi perlawanan kepada pria itu, namun Eva kalah kuat dan akhirnya Eva diawita paksa oleh pria itu. Setelah puas dengan tubuh teteh Eva, pria itu mengambil persediaan bensin dan mencuri mobil mereka. Saat Neil kembali ke Eva, dia melihat Eva sudah tersungkur di tanah. Neil sangat marah dan mencari pria itu. Setelah kejadian itu, Neil menutup semua jendela dan pintu dengan papan untuk berjaga-jaga, dan Eva masih trauma akan kejadian itu. Bahkan dia tidak mau makan dan tidak mau disentuh. Neil berusaha untuk mengembalikan semangat Eva dengan menyalakan musik dan menari di hadapannya. Namun Eva tetap terlihat bersedih. Saat ingin mengangkat batu besar, punggungnya Neil dicengklak dan berteriak meminta tolong kepada Eva. Eva pun keluar. Saat di luar, dia melihat TKP di mana dia diawita paksa oleh pria itu, namun Eva bisa melawan traumanya dan bergegas pergi menolong Neil. Kemudian Eva membantu memijat punggungnya Neil, dan terlihat Eva menangis, teringat kejadian waktu itu. Namun setelah menangis dan mengeluarkan semua unek-uneknya, Eva terlihat normal kembali. Lalu suatu pagi, Eva merasa mual dan pengen muntah. Neil curiga kalau Eva sedang hamil. Neil tidak memberitahukan itu kepada Eva. Lalu Neil coba belajar tentang tutorial aborsi. Namun tiba-tiba Eva datang. Dia sudah tahu kalau dia sedang hamil, dan dia ingin melahirkan bayi itu. Neil awalnya menentang karena itu adalah hasil pemerkosaan. Tapi Eva sudah memutuskan dan akhirnya Neil pun setuju. Neil mengatakan kalau Eva butuh vitamin B12 yang hanya terdapat pada daging hewan. Karena tidak ada simpanan daging,
Nel akhirnya mencoba berburu. Ia mendapatkan seekor babi dan siap untuk dimasak. Lalu saat mereka tertidur, terdengar suara beberadagan dari depan, dan ternyata itu adalah genteng rumah mereka yang rubuh. Saat itu juga Iva mengalami kontraksi dan akan segera melahirkan. Nel mengajak Iva untuk keluar dari rumah itu, karena dia takut rumah itu akan rubuh. Nel pun membawa Iva ke rumah pohon di hutan. Sampai di sana, Nel membantu persalinan Iva, yang akhirnya Iva melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Ujang Aliran. Mereka sangat senang dengan kehadiran bayi itu. Mereka mencoba kembali ke rumahnya, namun rumahnya sudah dalam kondisi yang berantakan, dan Iva tidak mau tinggal lagi di sana. Bahkan Iva menyuruh Nel untuk membakar rumah itu supaya ada orang yang melihat dan membantu mereka. Sebenarnya Nel tidak tega melakukan itu karena banyak kenangan manis bersama orang tuanya. Akan tetapi rumah mereka sudah tidak layak huni dan Nel pun memutuskan untuk membakarnya. Mereka melihat rumah itu terbakar dan akhirnya mereka pun pergi kembali ke rumah pohon untuk tinggal sementara di sana. Film pun tamat.